Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhi kami pada hari ini Tuhan. Roh-Mu Allah yang hidup pulihkan setiap kami Bapa. Biarlah urapan-Mu mengalir di atas setiap kami pada hari ini Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Ursula Cahyo. Saya persilakan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas perkenan-Mu. Pagi hari ini kami masih bertemu di dalam tayangan pemberitaan firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan ilahi bagi kami. Roh Kudus sertailah pemberitaan firman Tuhan ini dari awal sampai akhir. Urapi hamba-Mu, pakailah hamba-Mu sebagai alat-Mu, nyatakan kehendak-Mu melalui mulut hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap jemaat yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Tema firman Tuhan sekali ini adalah harapan di tengah ketidakpastian. Mari kita buka semuanya Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Aku akan minta kepada Bapa
dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nats tadi adalah pernyataan Tuhan Yesus tentang pencurahan Roh Kudus yang digenapi pada hari Pentakosta. Karena begitu pentingnya pencurahan Roh Kudus itu, sampai-sampai Tuhan Yesus melarang para murid untuk meninggalkan Yerusalem sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kisah 1 ayat keempat. Mengapa hal itu penting? Yang pertama, sebab disitulah mereka akan menerima kuasa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mari kita baca Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Roh Kudus yang dahsyat itu memberi kuasa kepada mereka, untuk kepada kita semua tentunya, untuk memberitakan Injil. Yang kedua, kita pada dasarnya tidak memiliki kekuatan atau kemampuan apapun, dan Tuhan tahu hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hanya dengan Roh Kuduslah kita diberi kemampuan dan kekuatan untuk menghadapi segala yang ada di dunia itu. Itu artinya kita butuh dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita butuh pencurahan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu berkuasa atas hidup kita dan kita menjadi pemenang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terlebih-lebih hari ini bencana dan wabah, tidak seorang pun bisa menduganya kapan datang dan perginya. Sebagian besar orang di awal Januari 2020 telah memiliki banyak agenda untuk dikerjakan sepanjang tahun ini. Tetapi tiba-tiba saja semuanya jadi berubah setelah Badan Kesehatan Dunia WHO mengumumkan dunia dalam pandemi COVID-19 dan menyarankan beberapa negara untuk lockdown. Mereka yang mengagendakan pernikahan terpaksa meniadakan resepsi pernikahan, membatalkan gedung, catering dan lain-lainnya. Situasinya serba sulit. Sudah memberi uang, tetapi tidak jadi. Uang sudah terlanjur masuk. Pesta tidak mungkin diundur. Suasananya berubah, kecuali pernikahan ditunda. Semua jadi kacau. Belum lagi para pekerja harian seperti warung, tukang ojek, pedagang kaki lima, pengemudi transportasi umum, semuanya tiba-tiba berubah. Mereka tiba-tiba tidak mempunyai uang, tidak ada pemasukan uang, tidak ada uang untuk beli makanan. Banyak yang mulai curhat lewat sosmed. Ada yang minta supaya pemerintah memperhatikan nasib mereka. Bahkan ada yang menangis
karena mereka tidak mampu membiayai keluarganya. Lalu sampai kapan situasi seperti ini? Bapak yang Ibu dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang berani memberikan jawaban yang pasti. Sebab semua masih fokus pada penanggulangan penyebaran COVID-19. Di tengah-tengah ketidakpastian ini ya Bapak dan Ibu, muncullah pertanyaan yang juga diungkapkan oleh banyak orang percaya. Where is God in this coronavirus world? Di manakah Tuhan di saat corona melanda dunia ini? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pertanyaan tersebut tentu saja membuat saya heran. Mengapa masih ada orang percaya yang tidak tahu Tuhannya di mana? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah kita semua adalah bait Allah, di mana Roh Allah, Roh Kudus tinggal di dalam diri kita? 1 Korintus 3 ayat 16. Apakah karena kita mulai goyah iman kita? Apakah karena mereka mulai goyah imannya? Pandemi COVID-19 itu sangat mengkhawatirkan banyak orang. Namun kalau kita berkaca pada peristiwa turunnya tulah ke-10 di Mesir pada masa Musa, maka kita harus percaya bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang percaya dan orang tidak percaya. Rumah-rumah yang ada tanda darah, anak sulungnya selamat. Rumah-rumah yang tidak ada tanda darahnya, anak sulungnya pasti mati. Jadi jelas bahwa orang percaya yang taat dan mengenal Allah akan diselamatkan. Tuhan masih mempercayai kita untuk ambil bagian dalam pekerjaan amanat agungnya. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam situasi seperti ini ada 2 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kesempatan memberitakan Injil. Roh Kudus telah dicurahkan atas kita sekalian, dan kita telah menerima kuasa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tadi di Kisah 1 ayat 8. Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan, situasi pandemi seperti saat ini justru merupakan kesempatan baik bagi kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada mereka yang belum mengenalnya. Salah satu bentuk pemberitaan Injil yang bisa justru kita lakukan dalam situasi pandemi seperti ini adalah berbagi kasih. Salah satunya dengan cara membagikan sembako kepada mereka yang membutuhkannya. Ayo jemaat Betani Sangkakala, kita bisa melakukannya. Kita bisa melakukannya sendiri-sendiri. Ambil bagian di dalam pembagian sembako, ambil peranan di dalam berbagi kasih ini. Tidak peduli apa yang Anda sumbangkan. Sabun 3 biji aja, yang dalam hal ini saat ini justru diperlukan tidak sampai Rp6.000. Apakah itu 1 kilo beras? Berapa harganya? Apakah itu 1 kilo gula? Terserah, sesuai dengan kekuatan. Yang penting motivasinya benar, motivasi hati kita benar di hadapan Allah, yaitu kasih. Itulah saat inilah
hal itu dapat kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang kedua yang dapat kita lakukan, tetap bersikap bijak. Kita baca Ibrani 13 ayat yang ke-17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan apapun bagimu. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19 itu, saat ini sebagai bagian dari masyarakat, kita harus tetap memperhatikan ketaatan sepenuhnya kepada pemerintah, karena pemerintah bertanggung jawab atas jiwa kita. Walau dekat dengan Tuhan, kita mesti mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Salah satu di antaranya adalah protokol kesehatan. Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus, lalu kena cilaka. Akhirnya Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita memasuki era new normal life. Hidup berdamai dengan corona. Hidup berdampingan dengan corona. Seperti yang telah dicanangkan oleh Presiden kita Jokowi. PSBB akan dihapus. Sekolah-sekolah di kelas mulai dibuka kembali. Mal-mal, restoran-restoran, kafe-kafe, pasar-pasar mulai dibuka kembali. Nasihat saya Bapak yang Ibu kasihan, yang dikasihi oleh Tuhan, tetap taati protokol kesehatan. Yang pertama, pakai masker. Yang kedua, sering cuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Hand sanitizer. Yang keempat, jaga jarak minimum 1,5 meter. 5. Hindari kerumunan. Tetap lakukan itu dan jadikan itu sebagai gaya hidup baru kita. Maka saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan Tuhan kita pasti selamat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan. Saya percaya tidak ada kata-kata firman Tuhan yang kembali secara sia-sia. Terima kasih ya Bapak. Mampukan kami semua untuk merenungkan firman Tuhan itu setiap hari. Sehingga firman Tuhan itu menjadi rema bagi kami semua. Menjadi kekuatan ilahi, hal yang sangat kita perlukan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman yang sudah disampaikan oleh Ibu Gembala kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama pada hari ini menyanyikan Bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadiri sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam
dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hati-Mu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa, sempurnakanlah ibadah kami. Beri kami kemampuan untuk merenungkan firman-Mu tadi ya Tuhan, dan melakukannya. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di minggu depan dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.